Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru, yaitu terkait penataan tenaga non-ASN ataupun honorer di seluruh Indonesia. Nah, jadi ini langsung dari Menteri Pan-RB. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, di website resmi menpanrb.go.id di sini ada informasi Bapak Ibu, informasi terkait soal penataan tenaga non-ASN Menteri Pan-RB, kita cari jalan tengah. Nah, ini Kemenpan RB kemarin melakukan siaran pers Bapak Ibu, siaran pers sidang kabinet paripurna di Istana Negara, yaitu tanggal 2 Maret 2023. Nah, kita langsung saja baca Bapak Ibu. Nantinya admin akan memberikan cuplikan video dari pemaparan Bapak Menteri Azwar Anas ini. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan saat ini pemerintah sedang memfinalisasi sejumlah opsi untuk penataan tenaga non-ASN atau yang sering disebut sebagai honorer. Anas mengatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan untuk mencari jalan tengah. Jadi sekarang sedang dimatangkan, ada opsi-opsi yang jelas pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian. Nah, jadi ini pemerintah sedang berusaha Bapak Ibu agar honorer ini tidak diberhentikan. Tapi di sisi lain juga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan dan tetap sesuai regulasi, ujar Anas usai sidang kabinet paripurna di Istana Jakarta Kamis 2 Maret 2023. Anas menambahkan opsi-opsi solusi itu telah dan sedang terus dibahas bersama DPR, DPD, APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APEKSI, dan juga APSI, BKN, dan beberapa perwakilan tenaga non-ASN. Seperti pekan lalu saya ketemu para gubernur APSI, kita bahas soal tenaga non-ASN. Semoga bisa segera sepakat solusinya dalam waktu yang tak lama lagi. Nah, jadi nantinya dalam waktu yang tidak lama lagi akan disepakati Bapak Ibu terkait solusi bagi tenaga non-ASN ini. Anas mengungkapkan bahwa para tenaga non-ASN ini memiliki peran yang cukup bagi masyarakat, sehingga ia berulang kali menyampaikan sedang mencari jalan terbaik yang dapat diterima semua pihak. Secara faktual, memang tenaga non-ASN berperan dalam pelayanan publik, sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti soal pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya, jelas Anas. Menteri Anas membeberkan ada beberapa opsi penyelesaian tenaga non-ASN. Kita memang ada beberapa opsi, mulai dari pengangkatan sesuai skala prioritas, lalu ada opsi pengangkatan seluruhnya, tapi ini nanti beban fiskal bisa melonjak signifikan, dan beberapa opsi lagi, ujar mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Selain soal penataan tenaga non-ASN, Anas juga menggarisbawahi soal pentingnya distribusi ASN secara merata ke seluruh Indonesia, baik itu PNS maupun P3K. Jadi problem kita ini bukan hanya soal formasi ideal, jumlah ASN yang didayagunakan, tetapi juga distribusinya. Karena memang saat ini sebenarnya belum merata, masih terpusat di Jawa, padahal seluruh Indonesia berhak mendapat pelayanan publik prima sebagaimana arahan Presiden. Nah, jadi itu dia Ibu informasi terbaru yang dikutip dari website menpan.go.id, yaitu keterangan dari Abdullah Azwar Anas dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara. Nah, kita langsung saja simak Bapak Ibu cuplikan video dari Abdullah Azwar Anas ini dalam menyampaikan penataan tenaga non-ASN. Terkait untuk skema opsi penghapusan tenaga honorer di 2023 itu seperti apa? Apakah nanti akan ada dinaikkan ke P3K atau seperti apa? Ya, jadi saya belum bisa umumkan pada kesempatan ini, tetapi kita sedang menyiapkan opsi terbaik dengan guidingnya adalah tidak ada targetnya adalah tidak akan ada PHK massal. Yang kedua, tidak ada penambahan anggaran, karena kan kemarin agak ada opsi-opsi ekstrim sebelumnya ya. Opsinya nomor 1 adalah waktu itu pertama adalah diangkat seluruhnya menjadi ASN. Kalau diangkat seluruhnya menjadi ASN, ini akan menjadi beban bagi negara yang sangat besar. Atau yang kedua, diberhentikan seluruhnya. Kalau diberhentikan seluruhnya, ini akan menjadi masalah di dalam sektor pelayanan publik.
Karena ada banyak di menara-menara suar di berbagai daerah, itu ada banyak non-ASN yang sekarang nyata-nyata mereka bisa membantu luar biasa. Atau diangkat sesuai dengan prioritas yang sudah jalan sekarang mulai 2022-2023 ini, yang diangkat sesuai prioritasnya adalah pendidikan dan kesehatan. Dan kemarin kami sudah siapkan 700.000 formasi bagi kesehatan dan pendidikan. Tetapi yang terserap, yang diusulkan daerah hanya 400.000. Nah, kami berharap daerah segera mengusulkan untuk P3K dari daerah, karena pendidikan dan kesehatan ini sedang jadi prioritas. Nah, sekarang kita sedang ajukan formasi, 1 juta lebih formasi yang kita ajukan untuk 2024. Nah, tentu tenaga non-ASN tidak hanya guru dan kesehatan. Tentu di banyak tempat juga banyak. Oleh karena itu kita sedang siapkan opsi terbaik, tanpa menambah anggaran, tapi tidak ada PHK, sehingga mereka tetap ada di tempatnya. Opsi inilah sedang kita kaji dan nanti akan kami laporkan lagi kepada Bapak Presiden. Berikutnya yang tadi kami sampaikan terkait penyelesaian tenaga non-ASN. Yang ini menurut undang-undang yang 2018 dikasih waktu transisi, mestinya November ini sudah tidak ada non-ASN. Bapak Presiden menyampaikan di beberapa kesempatan agar kita mencari jalan terbaik. Kami laporkan tadi, kami sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman asosiasi bupati, kota, provinsi. Saya bertemu dengan teman-teman Komisi 2. Kita sedang menyiapkan opsi terbaik terkait dengan penyelesaian non-ASN ini. Karena di satu sisi non-ASN ini fungsinya luar biasa, tetapi di sisi lain juga tidak sedikit dulu rekrutmennya juga kadang tidak memenuhi ketentuan yang diharapkan dari kita semua, termasuk dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Yang berikutnya terkait dengan RB, reformasi birokrasi. Nah, sekarang ini ada target RB tematik namanya. Jadi dulu banyak orang ingin ngejar RB supaya tukinnya naik. Nah, kalau gitu RB ini identik dengan tunjangan kinerja. Nah, sekarang ini reformasi birokrasi ini harus berdampak. Maka ada RB tematik yang tadi kami laporkan kepada beliau. Satu, pengentasan kemiskinan. Daerah kalau RB-nya mau naik, nggak usah ribet konsultasi, mengumpulkan dokumen, tetapi kabupaten kotanya turun nggak kemiskinannya. Kalau kemiskinannya turun, RB-nya naik. Yang kedua adalah RB peningkatan investasi. Jadi kalau daerahnya investasi naik, RB-nya pasti naik. Yang ketiga adalah digitalisasi administrasi pemerintahan. Karena dengan digital inilah menjadi pilihan untuk pelayanan kita lebih cepat, murah, dan pelayanan kita akan lebih akuntabel. Nah, yang keempat adalah target prioritas Bapak Presiden yang kita nilai adalah terkait dengan belanja produk dalam negeri lewat e-katalog lokal dari produk lokal. Jadi daerah yang belanja katalog lokalnya tinggi lewat e-katalog lokal, nilai RB-nya pasti naik, akan lebih bagus. Begitu juga terkait dengan pengendalian inflasi.